Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, dalam perjalanan ini saya akan membacakan ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana walau kana syaitanu yad'uhum ila 'adzabis sa'ir. Artinya, apabila dikatakan kepada mereka ikutilah Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan tidak, kami cukuplah mengikuti kebiasaan nenek moyang kami saja. Nah, jadi Bapak Ibu yang terhormat, ayat ini selalu dipakai oleh orang-orang Wahabi untuk memberikan cap kepada orang-orang yang tidak ikuti hadis sahih, tidak ikuti ayat Al-Quran menurut mereka. Nah, saya berilah judul bincang-bincang pada sore hari ini adalah kesesatan Wahabi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, siapakah Wahabi itu? Menurut sejarah yang kita baca ada dua. Yang pertama di Afrika, namanya Muhammad bin Abdul Wahab bin Rustum, abad yang keempat. Khawarij, itu yang telah dicap sebagai yang sesat dan menyesatkan itu, karena dia menganggap Allah itu punya kaki, punya tangan. Tapi ada yang kedua, Wahabi dari Najd, Arab Saudi, Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, dia disebut dengan Wahabi juga. Nah, hal ini berbeda-beda pendapat ulama tentang yang di Saudi Arabia ini. Sebagian ulama Mekah mengatakan dia itu adalah pahlawan, sedangkan sebagian dia adalah ulama pembaharu. Nah, inilah kita bahas. Tapi kenapa ada orang membahas tentang judulnya membongkar kesesatan Wahabi? Saya baca di beberapa buku, juga saya lihat di internet, ada namanya Badrul Zaman, cukup lengkap menerangkan tentang dua macam Wahabi ini, kesesatan Wahabi ini. Cuma yang malangnya, Wahabi yang lahir di Arab Saudi ini dituduh oleh orang Syiah sebagai sesat, karena orang Syiah ini takut dia dengan ketegasan orang-orang Wahabi. Dan kemudian yang menuduh dia sesat itu adalah orang tarekat, orang sufi, karena orang sufi ini selalu mengadakan acara-acara yang di luar ketentuan Al-Quran dan hadis, sehingga orang-orang sufi ini selalu disemprot secara tegas oleh orang Wahabi asal dari Saudi. Nah, bagaimana menurut pendapat saya pribadi? Saya mendapat pendapat saya pribadi, dua hal tentang Wahabi abad yang keempat dengan abad yang ke-12. Dua hal ini menurut saya ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Untuk menambah wawasan. Kenapa? Karena dua Wahabi ini itu mempunyai sifat yang kritis, yang tinggi. Artinya dia tidak menerima begitu saja, tapi dia agak kritis. Sehingga ulama-ulama sufi, ulama Syiah, dan ulama-ulama Sunni yang lainnya yang tidak sepaham dengan Wahabi menjadi lebih teliti dalam menggunakan hadis, dalam memakai pemahaman ayat-ayat Al-Quran. Itu hikmahnya yang saya lihat pribadi. Jadi saya secara pribadi tidaklah menganggap kedua orang ini sesat, kedua kelompok ini sesat, walaupun ada kitab-kitab dari musuh-musuh mereka masing-masing mengatakan itu adalah golongan sesat. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, nah sekarang di Indonesia, saya kira yang menganggap sesat, yang memusuhi itu akibat bukan karena dia Wahabi, tetapi karena oknum tertentu dari Wahabi yang dianggap keras dan tegas. Nah, inilah berhadapan dengan masyarakat yang sudah terbiasa, umpamanya
dengan peristiwa peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, ulang tahun nuzul Quran, kemudian tahun baru Hijriah. Umat Islam Indonesia sudah terbiasa dengan perayaan-perayaan seperti itu. Sedangkan yang Wahabi dari Arab Saudi ini, dia kritis dan kritik. Apakah mereka tidak mau peringatan Maulid Nabi? Mau. Cuma yang mereka tidak mau itu secara formal, secara berlebihan. Tapi isinya mereka mau. Kenapa? Karena isi dari peringatan Maulid itu adalah pertama, membaca Al-Quranul Karim dari qari internasional. Nah, itu biasanya gitu kalau di tingkat kenegaraan. Kemudian setelah baca Al-Quranul Karim, ada sambutan-sambutan dari para pemimpin, apakah itu presiden atau gubernur atau bupati daerah. Ada sambutan dari pemerintah setempat untuk berkomunikasi dengan masyarakatnya yang sifatnya religius, artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dari segi isinya saya kira tidak ada pertentangan dengan Wahabi. Jadi Wahabi itu hanya mengkritik tata caranya kalau ada yang berlebihan. Pertanyaannya, adakah orang mengadakan perayaan Maulid Nabi, Isra Mi'raj yang berlebihan? Kalau saya seumur hidup sudah 62, umur saya 62 tahun, belum pernah bertemu dengan orang yang berlebih-lebihan dalam perayaan Maulid Nabi. Nah, akan tetapi saya temukan tentang Maulid Nabi ini tidak dirayakan di mana-mana. Tetapi ada suatu daerah tempat saya tinggal selama 7 tahun. Di sana peringatan Maulid Nabi dirayakan. Sampai-sampai kalau dalam bahasa Arabnya disebut dengan Idul Maulid, perayaan. Padahal orang Wahabi telah mengkritiknya. Hari raya itu hanya Idul Fitri dan Idul Adha, tidak ada Idul Maulid. Nah, rupanya Al-Maliki dari Mekah mengatakan perayaan Maulid itu lebih besar dibandingkan dengan perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Alasannya? Alasannya katanya kalau tidak lahirlah Nabi Muhammad SAW, itu tidak ada Idul Fitri. Kalau tidak lahir Nabi Muhammad SAW, tidak ada itu Idul Adha. Jadi lebih besar Idul Fitri, Idul Maulid, perayaan Maulid. Nah, atau ihtifalul Maulid. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, 7 tahun saya tinggal di Air Tiris, berbatasan dengan Rumbio. Ada satu desa namanya Pulau Jambu. Kampung di sebelahnya bernamanya Pasubila. Tahun 1974 pertama kali saya ke daerah itu, karena orang tua saya lahirnya di daerah itu. Saya bertemu dengan emak-emak, dengan ibu-ibu membuat lemang. Saya tanyakan kepada ibu-ibu, kok membuat lemang ibu-ibu, ama-ama? Iyo nak. Kenapa? Lah, iyo orang kini. Artinya sekarang ini sedang hari raya. Hari raya apa? Saya di pesantren tidak pernah ada cerita ada hari raya sekarang. Raya mulu nak katanya. Artinya hari raya Maulid. Barulah seumur hidup saya temukan ada orang yang merayakan Maulid Nabi seperti merayakan Idul Fitri dan Idul Adha. Di mana-mana saya tidak bertemu, hanya bertemu di daerah perbatasan Air Tiris dan Rumbio itu. Nah, tapi yang menjadi perhatian saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata di Arab sekarang sudah mulai pula peringatan Maulid Nabi, tapi modelnya simple, hanya membaca Al-Quran dan tausiah, kemudian ditutup dengan doa. Ya, saya kira tidak begitu jauh juga dengan apa yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia. Hanya saja di kampung-kampung tertentu, tradisi-tradisi pesantren di Indonesia memperingati Maulid itu ditambah dengan marhaban. Nah, di daerah itulah saya dahulu menuntut ilmu, sehingga marhaban itu separuh dari cerita-cerita marhaban itu atau berzanji itu hafal oleh saya sekarang. Mulai dari al-jannatu wa na'imuha itu, walamma tamamin hamluhu sahranil akhwalil marwiyah, itu seluruhnya berzanji, itu bercerita tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
bahkan diceritakan semenjak dia dari dalam kandungan. Nah, jadi Bapak Ibu yang terhormat, jadi kalau disebut dengan membongkar kesesatan Wahabi, tepat juga dikatakan oleh Abdul Zaman itu adalah Wahabi yang lahir di Afrika. Nah, tapi ada juga yang mengatakan yang di Arab Saudi juga begitu dulu pada awalnya. Sekarang terjadi perubahan. Lah biasa. Kaidah fikih mengatakan tagayyurul ahkam bi tagayyuril azmani wal amkan. Berubahnya hukum itu disebabkan oleh karena berubahnya zaman dan berubahnya tempat. Bitaghayyuril azmani wal amkan, dengan berubahnya waktu dan berubahnya tempat. Nah, jadi Bapak Ibu yang terhormat, itulah sebabnya yang sekarang ini Wahabi sama Wahabi yang ada sekarang ini pun tidak sama pendapatnya. Ada berubah sedikit demi sedikit. Wahabi yang ada di Mekah saat ini itu berbeda pendapatnya dengan Wahabi yang ada di Indonesia saat ini. Menurut para penelitian bahwa Wahabi yang ada di Arab Saudi sekarang ini itu sangat lembut dan sangat bertoleransi. Lebih keras katanya Wahabi yang ada di Indonesia dan Malaysia. Bahkan katanya di Malaysia itu lebih keras Wahabinya dibandingkan dengan di Indonesia. Masya Allah, bagaimana kerasnya? Apakah itu tegas? Ya, nanti akan kita lihat pula dalam sejarah berikutnya. Saya simpulkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kesimpulannya, kelahiran dari mazhab-mazhab dan anti-mazhab itu sebetulnya adalah dipicu oleh perkembangan pemikiran yang dinamis. Orang yang dinamis pemikirannya selalu mengadakan perubahan-perubahan ke arah yang positif. Nah, dalam perubahan-perubahan positif itu ada saja oknum-oknum yang menyimpang dari perubahan itu sehingga terkesan berlebihan. Nah, sikap berlebihan itu ada pada semua golongan. Di kalangan NU ada ulamanya yang sikapnya agak berlebihan dibanding dengan yang lain. Di Muhammadiyah ada, di Wahabi ada, di setiap golongan ada oknum-oknum yang agak menyimpang menurut pandangan umum. Akan tetapi yang menyimpang itu bukan mazhabnya, bukan alirannya, tapi oknum-oknumnya. Kesimpulannya, marilah kita bijaksana dalam menyikapi, di dalam membongkar kajian-kajian yang seperti itu. Nah, ini memang singkat, waktunya tidak cukup karena ada beberapa buku yang sangat tebal membahas hal itu. Nah, kalau kita baca satu persatu bisa menghabiskan waktu yang begitu panjang karena terjadi dialog antar para ulama, antar Wahabi sendiri, antar sesama mazhab Imam Syafi'i. Nah, terjadi dialog-dialog tentang hal-hal yang paling mendasar sehingga disebut dengan membongkar kesesatan Wahabi. Nah, jangan tersinggung kalau disebut dengan membongkar kesesatan Wahabi itu belum tahu Wahabi yang ada di Mekah. Kemungkinan besar itu adalah Wahabi Muhammad Abdul Wahab bin Rustum, yang orang Khawarij yang berada di Afrika pada abad yang keempat. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, pada seri yang lain nanti saya masih akan membahas hal ini. Mudah-mudahan hal ini menjadi perhatian kita. Kenapa? Karena di mana-mana banyak corong radio yang berdebat tentang masalah ahlu sunnah dan Wahabi. Padahal Wahabi itu ahlu sunnah juga. Yang tidak ahlu sunnah itu adalah Syiah. Nah, kalau Syiah tidak ahlu sunnah karena dia tidak mau mengikut hadis. Kenapa orang-orang Syiah tidak mau mengikut hadis? Karena hadis itu dari Nabi sampai ke para sahabat. Para sahabat itu disampaikan kepada sahabat yang lain. Sedangkan orang-orang Syiah tidak mau mengakui para sahabat Nabi kecuali Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi Bapak Ibu yang terhormat, kesimpulan pada sore hari ini, mari kita memperdalam ilmu pengetahuan seperti yang diajarkan oleh Nabi dalam doanya, Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, berikanlah aku pemahaman yang dalam
tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kami bagaimana membuat takwil yang benar. Karena takwil itu ada dua macam. Ada takwilul haq, itu dilakukan oleh Imam As-Suyuti dengan tafsir-tafsirnya yang banyak. Ada lagi yang takwil batil. Takwil batil ini dilakukan oleh orang-orang liberal. Jadi dari dulu sudah ada orang-orang liberal yang terlalu bebas mengadakan takwil dan penafsiran terhadap Al-Quranul Karim. Nah, jadi liberal ini dia takwilnya terlalu liar, sedangkan Khawarij terlalu sempit. Nah, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di antara keduanya. Tidaklah sempit seperti Khawarij, tidaklah terlalu bebas takwilnya seperti liberal, tapi berada di tengah-tengah. Itu disebut dengan al-wusta, berada di tengah-tengah, atau ummatan wasatan. Wasatan itu umat yang menengah. Nah, jadi ahlu sunnah itu sifat menengah. Nah, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah Bapak diminta umat, perjalanan ini juga sudah sampai. Nah, terakhir saya ingin membacakan ayat-ayat Al-Quran yang sering dipakai oleh orang Wahabi modern. Beda dengan Wahabi dulu. Ayatnya surat Al-Kahfi. Ya. Surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Artinya, katakanlah, ya Muhammad, adakah kami memberikan berita kepadamu tentang orang yang beramal tapi rugi? Amalannya itu amal yang paling rugi. Alladzina dhalla, yaitu orang-orang yang tersesat, ya sa'yuhum, usahanya yang tersesat, fil hayatid dunya, dalam kehidupan di dunia ini. Wahum yahsabuna annahum yahsanuna sun'a, dan mereka menyangka telah berbuat baik. Nah, wahum yahsabuna, mereka menyangka, annahum yahsanuna, bahwa mereka itu telah berbuat kebaikan, sun'a, pekerjaannya, perbuatannya. Jadi banyak sekali orang yang menyangka dia telah berbuat baik. Dipersempit-sempitnya ajaran Islam, sampai sempit sekali, semuanya bid'ah, disangkanya itu sudah merupakan perbuatan baik. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, disangkanya dengan mempersempit-sempit agama itu, itulah agama yang benar. Nah, begitu juga orang liberal. Wahum yahsabuna annahum yuhsanuna sun'a, orang liberal juga dengan terlalu bebas menerjemahkan sampai hilang pokok ajaran Islam dibuatnya, karena takwilnya terlalu bebas. Nah, disangkanya itu adalah merupakan perbuatan yang baik pula. Nah, padahal mereka sudah tersesat. Allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, mereka itu adalah orang-orang yang tersesat dalam usaha mereka dalam kehidupan di dunia ini. Nah, jadi kalau begitu jangan sampai kita tersesat. Nah, di dalam ayat yang lain dikatakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana walau kana asyaitanu yad'uhum ila 'adzabis sa'ir. Shadaqallahul azim. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul, ittabi'u, mereka mengatakan, tidak, kami hanya mengikut apa yang diwariskan oleh nenek moyang kami kepada kami. Jadi Bapak Ibu yang terhormat,
yang diwariskan oleh nenek moyang bangsa seluruh dunia itu tidak seluruhnya jelek, tidak pula seluruhnya baik. Sehingga dalam kaidah fikhiyah itu namanya al-adatul muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan hukum. Adat mana yang bisa dijadikan sumber hukum? Adat, al-adatul muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan hukum. Pertama, kalau adat itu diakui baiknya setelah berjalan di masyarakat, diakui baiknya oleh masyarakat umum. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan hadis. Yang ketiga, yang keempat, tidak bertentangan dengan akal sehat. Itu namanya uruf. Atau sebut al-adah. Orang Indonesia menyebut adat. Jadi adat itu dari bahasa Arab. Al-adatu, adat kebiasaan. Al-muhakkamatu, diberlakukan sebagai sumber hukum. Jadi apa diminta hormat? Itulah yang diajarkan oleh doa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqqihna fid din. Ya Allah, berilah kami pemahaman yang dalam tentang agama. Bagaimana faqihna fid din? Dia belajar tentang fikih, pemahaman. Apa dia kaidah fikih itu? Yang pertama, kaidah fikih itu adalah al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha. Seluruh pekerjaan itu tergantung dari niatnya. Jadi kalau kita niatkan untuk beribadah seperti Maulid Nabi itu, Isra Mi'raj, peringatan nuzul Quran, kalau diniatkan untuk ibadah, dia menjadi ibadah. Kalau diniatkan hanya untuk membaca-baca sejarah saja, ya sekedar dapat belajar sejarah saja. Tapi kalau kita niatkan dalam rangka ibadah secara umum, nah kita mendengarkan pengajian tentang Isra Mi'raj, Maulid Nabi, itu adalah rangka ibadah. Ikhlas kita menerimanya, ada kadang-kadang nasihatnya yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tergantung dari ustadz yang ceramah kepada kita. Karena pada umumnya orang yang memperingati Maulid Nabi dan Isra Mi'raj itu maaf ya, mereka itu tidak semata-mata membahas tentang Isra Mi'raj Maulid Nabi. Pasti ada selingan-selingan lain, pesan-pesan lain yang up to date, yang paling diperlukan oleh masyarakat pada waktu itu. Nah, demikianlah Bapak diminta hormat. Semoga kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara kita berbeda golongan, antara salafi dan non-salafi, jangan sampai bermusuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak.